Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam sunyi malam yang memeluk, ketika kegelapan mulai merayap di sekeliling, terkadang kita dapat merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Suara-suara halus dari alam sekitar seringkali menjadi pengingat akan keberadaan entitas gaib yang berdiam di sekitar kita. Namun di antara segala bunyi yang mengisi keheningan, suara hewan seringkali menjadi petunjuk yang paling jelas akan kehadiran mereka. Jika telingamu terbuka dengan hati yang tenang, mungkin saja kamu akan mendengar panggilan mereka yang lembut namun tegas, menyatakan bahwa makhluk gaib ada di dekatmu. Mari kita telusuri lebih jauh makna dan pesan yang terkandung dalam suara hewan tersebut, sekaligus memperkuat iman dan kesadaran kita akan kehadiran yang tak terlihat namun nyata di sekeliling kita. Di dunia ini, terdapat banyak tanda-tanda yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Salah satunya adalah suara hewan-hewan tertentu, yang dalam tradisi kepercayaan agama, dianggap sebagai pertanda akan adanya kehadiran makhluk gaib. Salah satu contohnya adalah suara tokek dan cicak. Tokek dan cicak, dua hewan yang seringkali dianggap mirip, memiliki suara yang cukup khas. Namun dalam keyakinan agama, suara mereka memiliki makna yang lebih dalam. Jika seseorang mendengar suara tokek atau cicak di suatu tempat, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa makhluk gaib berada di dekatnya. Dalam ajaran Islam, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa tokek dan cicak pernah bersekongkol dengan iblis untuk membakar Nabi Ibrahim. Kisah ini menggambarkan bahwa suara tokek atau cicak adalah ketika mereka bersorak ingin membesarkan api yang hendak membakar Nabi Ibrahim atas perintah iblis. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjauhi segala hal yang berhubungan dengan kejahatan dan kemaksiatan. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk memperbanyak zikir, berdoa, dan selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan dan makhluk gaib lainnya. Mendengar suara tokek atau cicak, seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, menghindari dosa, dan selalu berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap setiap tanda yang bisa menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dalam ajaran Islam, juga terdapat anjuran untuk berlindung kepada Allah ketika mendengar ringkikan keledai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa ketika seseorang mendengar ringkikan keledai, dia sebaiknya berlindung kepada Allah dari setan, karena keledai bisa melihat setan. Tidak hanya dalam ajaran agama, tapi juga dalam riset ilmiah, kepekaan keledai terhadap lingkungan sekitarnya, terutama perubahan cahaya telah terungkap. Dalam sebuah jurnal berjudul Shedding Light on Equine Night Vision, disebutkan bahwa kuda atau beberapa jenis keledai memiliki kemampuan untuk melihat perubahan cahaya dengan tingkat intensitas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keledai memiliki penglihatan yang sangat sensitif, terutama dalam kondisi cahaya yang minim. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keledai pada masa prasejarah digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran hutan lebih cepat daripada hewan lainnya. Kemampuan keledai untuk mendeteksi api ini sangat berharga bagi manusia pada masa itu, karena dengan sensor cahaya yang sensitif, keledai dapat membantu manusia untuk mengidentifikasi bahaya kebakaran hutan dengan lebih cepat. Dalam konteks keagamaan, keterkaitan antara keledai dan setan dapat dimaknai lebih dalam. Keberadaan setan seringkali dikaitkan dengan api dan kegelapan. Dengan penglihatan yang peka terhadap perubahan cahaya, keledai dapat merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib seperti setan, yang tercipta dari nyala api neraka. Dari dua perspektif ini, baik dari ajaran agama maupun dari penelitian ilmiah, kita diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bahaya dan godaan, termasuk godaan dari setan. Ketika mendengar ringkikan keledai, hendaklah kita mengingat anjuran tersebut, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan dan tipu daya setan. Selanjutnya dalam kepercayaan dan ajaran Islam, suara ayam jantan berkokok memiliki makna yang cukup dalam. Tanda-tanda yang dianggap sebagai pertanda keberadaan makhluk gaib bisa disampaikan melalui perilaku ayam ini. Menurut kepercayaan yang berkembang, jika ayam berkokok di tengah malam, hal itu dapat dianggap sebagai pertanda bahwa ayam melihat makhluk gaib yang jahat. Ini menggambarkan bahwa ayam merespons keberadaan entitas gaib yang sebaiknya dihindari atau diwaspadai. Di sisi lain, jika ayam berkokok saat subuh,
hal itu seringkali dianggap sebagai tanda baik. Dalam keyakinan Islam, ayam sedang merasakan kehadiran makhluk gaib yang baik, pembawa rezeki atau malaikat Mikail. Ini dianggap sebagai berkah dan pertanda baik, untuk memulai hari dengan penuh harapan dan berkat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga menyebutkan bahwa ketika seseorang mendengar suara ayam jantan, dia sebaiknya memohon karunia kepada Allah, karena ayam melihat malaikat. Ini menegaskan, bahwa suara ayam bisa menjadi tanda yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan kita untuk senantiasa berhubungan dengan Allah dan memohon berkahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, memperhatikan tanda-tanda alam seperti suara ayam berkokok, dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah, mengucapkan doa, dan memohon perlindungannya dari segala macam bahaya, baik yang nyata maupun yang gaib. Kemudian dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, suara anak ayam yang terdengar pada malam hari, juga seringkali dianggap sebagai pertanda keberadaan makhluk halus di sekitar kita. Secara alami, ayam bukanlah makhluk nokturnal, dan anak ayam biasanya tidur pada malam hari. Namun kehadiran suara anak ayam di malam hari, dianggap sebagai fenomena yang aneh dan menimbulkan kecurigaan. Dalam keyakinan yang berkembang di masyarakat, suara anak ayam yang terdengar di malam hari seringkali dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus seperti kuntilanak atau pocong. Suara anak ayam ini menjadi salah satu tanda, bahwa makhluk halus tersebut berada di sekitar kita. Fenomena ini telah menjadi bagian dari kepercayaan turun-temurun di masyarakat Indonesia, dan banyak yang masih mempercayainya hingga saat ini. Dalam konteks Islam, ketika ada suara anak ayam pada malam hari, kita sebaiknya tetap waspada dan memperbanyak istighfar, doa perlindungan, dan amalan-amalan yang baik. Hal ini akan membantu kita menjaga diri dari gangguan makhluk halus atau segala bentuk bahaya lainnya, serta memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian, dalam banyak kepercayaan dan budaya, kucing sering dianggap memiliki hubungan khusus dengan dunia gaib. Jika kucing terus mengeong di pojok rumah atau di tempat-tempat tertentu tanpa sebab yang jelas, banyak yang meyakini bahwa kucing sedang merasakan kehadiran makhluk gaib. Kucing dengan indranya yang tajam dan sensitif, kadang-kadang bisa merasakan atau melihat keberadaan makhluk gaib yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Sikap dan perilaku kucing yang terus mengeong atau berperilaku aneh di suatu tempat, sering dianggap sebagai pertanda adanya entitas gaib di sekitar. Dalam Islam, ketika menghadapi situasi seperti ini, penting bagi kita untuk tetap tenang dan waspada. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah membaca ayat-ayat perlindungan, seperti ayat kursi dan ayat-ayat lain yang menolak gangguan dari jin jahat atau makhluk gaib lainnya. Ayat kursi, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, adalah salah satu ayat yang sangat dianjurkan untuk dibaca sebagai perlindungan dari segala bentuk gangguan dan bahaya. Selain itu, terdapat pula ayat-ayat perlindungan lainnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, yang bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan diri dari gangguan makhluk gaib. Dengan membaca ayat-ayat perlindungan ini dengan ikhlas dan penuh keyakinan kepada Allah, kita menguatkan perlindungan diri dari segala macam gangguan yang mungkin datang dari dunia gaib. Ini juga menjadi bentuk takwa dan ketaatan kepada Allah, dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang mungkin datang kepada kita. Selanjutnya, dalam berbagai kepercayaan dan budaya, anjing dan serigala sering dianggap memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk gaib. Ketika anjing menggonggong tanpa alasan yang jelas, banyak yang meyakini bahwa mereka bisa melihat atau merasakan kehadiran entitas gaib di sekitar mereka. Hal ini karena anjing memiliki indera yang sangat kuat untuk mengenali ancaman dan bahaya dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, suara serigala yang melolong di malam hari juga sering dianggap sebagai pertanda adanya makhluk gaib di sekitar kita. Kebiasaan serigala melolong di malam hari, saat kegelapan meliputi alam, membuatnya menjadi bagian dari banyak kepercayaan yang menyangkut dunia gaib. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, banyak masyarakat yang mempercayai bahwa suara anjing dan serigala melolong merupakan pertanda keberadaan makhluk gaib. Kaitan antara anjing dan serigala dengan dunia gaib mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kewaspadaan dan ketenangan hati dalam menghadapi segala macam situasi. Sebagai umat manusia, kita tidak selalu bisa melihat atau merasakan keberadaan makhluk gaib, namun kita bisa memperkuat iman dan perlindungan diri dengan berpegang teguh kepada ajaran agama dan melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam Islam,
kita diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bahaya, termasuk bahaya yang datang dari makhluk gaib. Dengan memperbanyak zikir, doa perlindungan, dan amalan-amalan soleh, kita dapat menguatkan diri dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan yang mungkin datang dari alam gaib. Kemudian dalam kepercayaan dan mitologi Jawa, burung gagak seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Kehadiran burung gagak atau suaranya sering dianggap sebagai pertanda atau simbol yang mengisyaratkan akan adanya makhluk halus atau bahkan kematian. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa jika burung gagak berkicau di tempat yang dianggap angker, kemungkinan besar ada makhluk halus di sana. Kehadiran burung ini di lokasi tersebut dipercaya sebagai tanda keberadaan makhluk gaib yang mungkin berdiam di tempat tersebut. Selain itu, dalam kepercayaan Jawa, terdapat juga cerita bahwa burung gagak bisa menjadi penanda akan adanya kematian. Misalnya, jika burung gagak berputar-putar di atas atap rumah seseorang yang sedang sakit, hal itu dianggap sebagai pertanda bahwa kematian akan segera menjemput orang tersebut. Makhluk gaib yang dikaitkan dengan kehadiran burung gagak dalam konteks ini adalah malaikat maut yang datang untuk menjemput nyawa seseorang yang sudah ditakdirkan waktunya. Kisah tragis pembunuhan antara Qabil dan Habil dalam Islam memperkuat keterkaitan ini. Kisah Qabil dan Habil yang termaktub dalam Al-Quran menggambarkan konflik antara dua saudara yang berujung pada pembunuhan. Dalam kisah ini, Qabil membunuh saudaranya Habil, dan malaikat maut hadir untuk menjemput nyawa Habil, sementara burung gagak datang memberi contoh menguburkan saudaranya. Analogi ini menghubungkan kepercayaan tentang burung gagak sebagai pertanda kematian dengan kisah dalam Islam yang memperkuatnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan tanda-tanda alam dan menjadikannya sebagai pengingat akan kebesaran Allah serta realitas kematian. Dengan menyadari bahwa kematian adalah bagian dari takdir dan ujian dari Allah, kita diingatkan untuk selalu bersiap menghadapi akhirat dengan amal soleh dan ketaatan kepadanya. Percaya atau tidak, kepercayaan ini masih cukup kuat di masyarakat Jawa, dan bahkan mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi, ketika kita mendengar atau melihat burung gagak, marilah kita menjadikan itu sebagai pengingat untuk senantiasa bersiap menghadapi takdir hidup dan mati dengan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, dalam kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia, suara tonggeret sering dianggap sebagai pertanda akan kedatangan makhluk gaib. Ketika tonggeret berbunyi, masyarakat meyakini bahwa semua makhluk di sekitarnya menjadi terdiam, suasana menjadi sepi, dan takut akan kehadiran makhluk gaib. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kehadiran jin atau makhluk gaib lainnya. Keheningan yang tercipta ketika tonggeret berbunyi diyakini sebagai reaksi alam terhadap kehadiran makhluk gaib yang datang. Di tempat-tempat yang lembab, seperti hutan atau daerah dengan lingkungan yang basah, seringkali terdengar suara tonggeret, sehingga diyakini bahwa jin atau makhluk gaib suka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Suara tonggeret menjadi pengingat akan keberadaan makhluk gaib, dan mengajarkan manusia untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di kebun atau hutan liar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperbanyak zikir, doa perlindungan, dan amalan-amalan soleh dalam menghadapi segala macam ujian, termasuk yang berkaitan dengan makhluk gaib. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan mutlak dan kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk makhluk gaib. Dengan berserah diri kepadanya, kita dapat merasa aman dan terlindungi dalam setiap keadaan. Sebagai tambahan, walaupun bukan suara, adalah kunang-kunang. Dengan keindahan dan keunikan kedipan cahayanya, ia sering menjadi objek kekaguman dan keindahan alam. Namun di balik pesona tersebut, terdapat mitos yang cukup menyeramkan yang berkembang di masyarakat. Dalam beberapa kepercayaan agama dan mitologi, kunang-kunang sering dihubungkan dengan kuku orang mati, atau bahkan jelmaan iblis. Meskipun secara ilmiah kunang-kunang adalah serangga yang tidak berbahaya dan memiliki peran penting dalam ekosistem, namun kepercayaan masyarakat mengenai asal-usul cahaya kunang-kunang bisa sangat berbeda. Kedipan lampu kunang-kunang masih menjadi misteri dan perdebatan di kalangan ilmuwan. Meskipun sudah ada penjelasan ilmiah mengenai fenomena tersebut, banyak kepercayaan yang tetap bertahan di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan kepercayaan tradisional. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memandang alam semesta dengan sikap yang bijaksana dan ilmiah. Meskipun terdapat mitos dan kepercayaan tertentu di masyarakat, kita perlu memahami
bahwa ilmu pengetahuan dan penjelasan ilmiah yang ada dapat membantu kita untuk memahami fenomena alam dengan lebih baik. Jadi, ketika kita melihat kunang-kunang berkedip di malam hari, marilah kita menghargai keindahan alam yang diciptakan oleh Allah, entah bersyukur atas ciptaannya yang sempurna, ataupun berlindung dari kejahatan iblis yang selalu mengintai dari kanan kiri, dari depan dan belakang kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.